Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Saldiasis dari kelas STMK 3A dengan NIM 36202130203. Di sini saya akan melaporkan tugas saya yaitu tentang magnetic particle inspection. Untuk soal nomor 1 yaitu jelaskan jenis cacat pada material berdasarkan lokasi berada. Berdasarkan geometriknya, cacat atau defect pada material dapat dibagi dalam 4 kategori. Yaitu yang pertama ada cacat titik, cacat nol dimensi atau point defect, yaitu cacat titik yang paling sederhana adalah kekosongan. Vacancy di sini ada atom yang hilang dalam kristal. Cacat titik ini merupakan hasil dari penumpukan yang salah sewaktu kristalisasi atau juga dapat terjadi pada suhu yang tinggi oleh karena energi termal meningkat. Bila energi termal tinggi, ada kemungkinan bagi atom-atom untuk melompat meninggalkan tempatnya. Maka akan terdapat kekosongan tunggal saat kristalisasi, dan bila terdapat kekosongan ada dua, maka dapat disebut sebagai kekosongan ganda. Eh, Bisa dilihat gambar di bawah. Yang kedua ada cacat garis atau cacat satu dimensi. Line defect yang paling banyak dijumpai adalah dislokasi. Secara geometris, dislokasi dapat digambarkan seperti bawah ini. Dislokasi dapat digambarkan sebagai sisipan satu bidang atom tambahan dalam struktur kristal. Garis dislokasi dalam gambar tersebut adalah garis tegak lurus pada bidang gambar. Di daerah garis sekitar dislokasi terjadi distorsi sisi yang bersifat lokal. Daerah-daerah yang jauh dan garis dislokasi derajat distorsi lokalnya menurun dan susunan atomnya kembali normal. Distorsi sisi tersebut dapat berupa tekanan dan tegangan sehingga terdapat energi tambahan sepanjang dislokasi tersebut. Jarak geser atom di sekitar dislokasi disebut vektor geser B atau Berger vektor, yang mana tegak lurus pada garis dislokasi. Yang ketiga ada cacat bidang, cacat dua dimensi. Planar defect dapat berupa cacat pada permukaan luar, pin dari batas-batas fasa, batas butir pada material, di mana akan memisahkan material tersebut atas beberapa bagian, yang mana tiap-tiap bagian akan memiliki struktur kristal yang sama tetapi berbeda arah kristalnya. Yang keempat ada cacat volume, cacat tiga dimensi. Volume defect pada material dapat berupa crack atau pori-pori, inklusi, presipitat, fase kedua, dan lain sebagainya. Kehadiran volume defect di dalam material biasanya memberikan suatu indikasi, misalnya terhadap sifat material, yang akan menyebabkan perubahan densitas material, terutama dengan adanya pori-pori ataupun fase kedua pada material. Untuk soal kedua, bagaimana prinsip kerja pengujian magnetik pada material logam? Prinsip kerja magnetik particle test adalah dengan memagnetisasi benda yang diinspeksi, yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik dalam bahan yang diinspeksi. Ketika terdapat cacat pada benda uji, maka arah medan magnet akan berbelok sehingga terjadi kebocoran dalam flux magnetik. Bocoran flux magnetik akan menarik butir-butir ferromagnetik di permukaan sehingga lokasi cacat dapat ditunjukkan menjadi kebocoran flux magnetik yang menyebabkan terpotongnya arah medan magnet dikarenakan oleh crack. Soal nomor 3, apakah pengujian magnetik dapat mendeteksi cacat pada baja mangan? Contohnya baja mangan atau nama lainnya Magnanov adalah tipe baja non magnetik yang memiliki ketahanan pada abrasi dan sering dipakai pada terali penjara. Basa pada temperatur kamar yang dimiliki oleh baja mangan pada umumnya adalah austentit, dan karena itu baja ini bertemagnetik. Dasar kemunculan cacat pada teknik magnetik kertas adalah melakukan magnetisasi pada biji yang dapat dimagnetisasi atau sifat ferromagnetit, dan cacat dideteksi melalui serbuk besi yang ditaburkan, sehingga jika teknik ini dipakai maka cacat tidak akan muncul dan berarti hanyalah pemusatan serbuk besi pada medan magnet yang ada. Nomor 4, sebutkan syarat utama dalam pemilihan metode NDT untuk mendeteksi cacat. Teknik pemeriksaan permukaan dan kondisi pemantauan diantaranya adalah inspeksi visual, liquid penetrant testing, magnetic particle inspection. Metode lainnya digunakan untuk memeriksa pemberian secara utuh diantaranya adalah radiografi, ultrasonic inspection, acoustic emission,
dan liquid testing. Kemudian metode NTT yang paling tepat, material konstruksi, kategori material, jenis kerusakan yang ingin dideteksi, biaya yang tersedia, dan level kemampuan operator. Nomor 5, sebutkan perbedaan kelebihan dan kekurangan pengujian mengenai kualitas. Kelebihannya lebih portable dan tidak digunakan saat fungsinya di lapangan, relatif lebih mudah dan lebih murah, pelatihannya lebih murah dan jenuh tidak rumit, peka terletak pada mukanya saat halus, di kontinuitas, dan dekat permukaan. Saya ulangi, untuk kelebihan magnetik itu ada 5, lebih portable, lebih murah, eh, cenderung tidak rumit, dekat rata-rata, dan dapat digunakan. Untuk kekurangannya, yang bisa digunakan pada material baja. Untuk pembersihan pada pengujian mungkin diperlukan kebutuhan ampere yang tinggi, proses stimulasi mungkin diperlukan, ujian berulang, material sisa saja rusak karena akan saat menekan approach atau headstop. Nomor 6, jelaskan pengujian magnetitas dengan menggunakan teknik POTS. Magnetisasi sirkular, terdiri dari A. Magnetik tak langsung. Arus listrik dialirkan ke konduktor sentral, medan magnet mengenai bahan dan benda yang dilingkupinya. Magnetisasi langsung, arus listrik dialirkan ke benda yang akan dimagnetisasi. Rod magnetisasi dengan cara material ferromagnetik dililit dengan logam kemudian dialiri arus listrik. 7. Jelaskan magnetis dengan menggunakan teknik headshot. Magnetisasi melingkar induksi langsung dengan mengalihkan arus ke dalam benda memakai headshot dan juga bisa memakai prod. Bedanya dihasilkan melingkar di wilayah lokal antara prod. Teknik kontak prod memiliki kemampuan khusus menghasilkan indikasi yang terletak sepenuhnya di bawah permukaan. Seringkali cukup dalam arus tergantung pada jarak tanam dan ketebalan bahan. 8. Jelaskan pengujian magnetis dengan menggunakan teknik sentral konduktor. Induksi tak langsung bisa dilakukan dengan memanfaatkan sentral konduktor pembarus ke dalam benda uji. Penggunaan sentral konduktor cocok untuk pemeriksaan banyak benda yang berbentuk silinder berukuran kecil seperti gas. Umur dan cincin silinder berendek dalam sekali jalan. Untuk objek dengan diameter berbeda, ekspansi dalam secara bertahap untuk jaga perbedaan nilai arus. Teknik ini digunakan untuk menemukan diskontinuitas longitudinal di dalam dan di luar silinder dan retakan melintang di gas. 9. Jelaskan gambar magnetisasi longitudinal. Magnetisasi adalah pesan vektor dapat diwakili oleh longitudinal komponen sepanjang set dan dengan komponen kedua tegak lurus dengan yang pertama disebut magnetisasi transversal yang ada dalam bidang SC. Hanya SC transversal menghasilkan sinyal. Hasil magnetisasi transversal ketika sebuah pulsa RF tips magnetisasi muncul berjalan dari sumbu Z ke arah bidang transversal XY. Sebuah dari pulsa RF tips yang magnetisasi sepanjang jalan ke bidang XY. 10. Jelaskan sifat-sifat logam dapat menentukan keefektifan penggunaan pada magnetik untuk penguji material. A. Permeabilitas. Permeabilitas adalah seberapa mudah untuk memberikan sifat magnet lagi pada suatu benda. Permeabilitas dan reluktansi adalah ukuran perlawanan dari benda yang sama. Reluktansi menjadi lawan dari magnet dan permeabilitas menjadi mudah jika benda dapat diberi sifat magnetis lagi. Contohnya motor listrik dibuat dengan jarak udara yang sangat kecil antara armatur dengan medan untuk mengurangi reluktansi jaringan magnet. Ini membantu membuat medan magnet yang kuat. Reluktansi adalah seberapa sulit garis gaya magnet melewati sebuah benda. Secara teknis, reluktansi adalah sebuah ukuran kebalikan dari benda yang memiliki flux magnet. Contohnya, besi dan baja memiliki reluktansi yang rendah dan udara memiliki reluktansi tinggi. C. Magnetisme sisa. Sisa magnetisme didefinisikan sebagai jumlah magnetisasi yang tertinggal setelah melepaskan medan magnet eksternal dan rangkaian.
Dan kata lain, nilai kerapatan flux seperti yang ditunjukkan pada gambar dengan garis warna merah dipertahankan oleh bahan magnet disebut magnetisa, dan kekuatan mempertahankan magnet ini disebut retentivitas bahan. Retentivitas intensitas magnet berkurang, kerapatan flux magnet juga berkurang, tetapi tertinggal di belakang intensitas magnet. Oleh karena itu, kita dapat melihat pada gambar bahwa ketika intensitas magnet menjadi nol pada titik B, kerapatan magnet tidak berkurang menjadi nol. Nilai kerapatan magnet ditahan oleh material ketika intensitas magnet sama dengan nol disebut sebagai retentivitas. Gaya koersif. Di antara bahan yang sudah dijadikan magnet, ada yang mudah kembali seperti semula, dan ada pula yang tidak dapat kembali atau hampir tidak dapat kembali seperti semula. Kekuatan untuk mengarahkan butiran atom seperti semula disebut gaya koersif atau coercive force. Gaya koersif besi lunak dan rod dinamo lebih besar daripada gaya koersif baja atau pencampuran. Artinya, gaya tolak menolak atau tarik menarik untuk kutub elektron besi dan plat dinamo juga lebih besar. Dan pemaparan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih.